Assalamualaikum semuanya. Hai guys. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang filsafat perennialisme dalam pendidikan. Nah, penayangan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Fahru Roji, SPD MPD. Nah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi tersebut. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvina Rosalia. Halo guys, nama saya Ananda Salsabila. Hai, saya Nazra Fahrani. Hai, nama saya Nurul Fadila. Hai guys, saya Rizka Rahmara. Nah, setelah teman-teman semua sudah kenal dengan anggota kelompok kami, maka kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan pertama tentang pengertian perennialisme itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuki ke pembahasannya. Pengertian perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yakni dari akar kata perennis atau perennial, yang berarti tumbuh terus-menerus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu atau yang disebut abadi. Perennialis menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20 Masehi. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan perennialisme yaitu pertama Robert Maynard Huxley dan yang kedua ada Mortimer J. Adler. Kemudian ada pandangan aliran filsafat perennialisme. Yang pertama, ontologi perennialisme. Ontologi perennialisme terdiri dari pengertian-pengertian seperti benda individual, esensi, aksidensi, dan substansi. Benda individual adalah benda yang sebagaimana tampak di hadapan manusia yang dapat ditangkap oleh indera kita seperti batu, kayu, dan lain sebagainya. Esensi adalah suatu kualitas tertentu yang menjadikan benda itu lebih baik intrinsik daripada halnya. Misalnya manusia ditinjau dari esensinya adalah berpikir. Yang kemudian ada aksiden. Aksiden adalah keadaan khusus yang dapat berubah-ubah dan sifatnya kurang penting dibandingkan dengan esensial. Misalnya orang suka barang-barang yang antik. Kemudian substansi. Substansi adalah suatu kesatuan dari tiap-tiap hal individu dari yang khas dan yang universal, yang material dan yang spiritual. Kemudian yang kedua, epistemologi perennialisme. Perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran dan benda-benda. Benda-benda di sini maksudnya adalah hal-hal yang bersendikan prinsip-prinsip keabadian. Ini berarti bahwa perhatian mengenai kebenaran adalah perhatian mengenai esensi dari sesuatu. Yang ketiga yaitu aksiologi perennialisme. Perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yaitu menerima universal atau pikiran manusia. Kodrat wujud manusia yang pertama-tama tercermin dari jiwa dan pikirannya yang disebut dengan kekuatan potensial yang membimbing tindakan manusia mujunu pada Tuhan atau menjauhi Tuhan. Dengan kata lain,
melakukan kebaikan atau kejahatan, dan kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesudah tingkatan ini, baru kehidupan berpikir rasional. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang yang perlu dikembalikan ke kebudayaan masa lampau. Jadi di sini karena pendidikan perennialisme mengemukakan bahwa situasi dunia penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian serta ketidakteraturan terutama dalam tatanan kehidupan moral, intelektual dan sosiokultural. Maka untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan perbaikan keadaan dengan mengembalikan kepada nilai-nilai atau prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman dahulu atau pada masa lampau. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan perennialisme. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme yaitu nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Sebab itu, tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menginternalisasikan nilai kebenaran agar mencapai kebaikan dalam hidupnya. Yang selanjutnya, implementasi dalam pendidikan. Filsafat pendidikan aliran perennialisme memiliki beberapa implementasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Tentang pendidikan, kaum perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sehingga sekarang seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Sejalan dengan hal yang disampaikan di atas, penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Yang kedua, tujuan umum pendidikan. Pendidikan aliran perennialisme memiliki tujuan yaitu untuk membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan. Maka, kebenaran-kebenaran tersebut hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Tujuan dari pendidikan menurut pemikiran perennialis adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan besar yang tidak berubah. Kaum perennialis juga percaya bahwa dunia alamiah dan hakikat manusia pada dasarnya juga tidak berubah selama berabad-abad. Jadi, gagasan-gagasan besar terus memiliki potensi yang paling besar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di setiap zaman. Selain itu, filsafat perennialisme ini menekankan kemampuan-kemampuan berpikir rasional yang ada pada manusia. Filsafat perennialisme ini merupakan pengolahan intelektual yang membuat manusia menjadi benar-benar manusia dan membedakannya dari binatang. Yang ketiga, ada hakikat guru. Tugas utama dalam pendidikan adalah guru-guru, di mana tugas pendidikanlah yang memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada anak didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya sangat tergantung kepada guru, dalam arti orang yang telah mendidik dan mengajarkan. Berikut pandangan aliran perennialisme mengenai guru atau pendidikan. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas, dan guru hendaknya orang yang menguasai suatu cabang ilmu. Seorang guru yang ahli bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat dan wataknya tanpa celah. 4. Hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Hakikat pendidikan, upaya proses transformasi, pengetahuan, dan nilai kepada subjek didik, mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, sikap, dan tindakan kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kelima, proses belajar mengajar. Tuntutan tertinggi dalam belajar menurut perennialisme adalah latihan dan disiplin mental. Maka, teori dan praktik pendidikan haruslah mengarah kepada tuntutan tersebut. Teori dasar dalam belajar menurut perennialisme terutama A. Mental disiplin sebagai teori dasar. B. Rasionalitas dan asas kemerdekaan. C.
C. Learning to reason atau belajar untuk berpikir. D. Belajar sebagai persiapan hidup. E. Learning through teaching. 6. Kurikulum. Menurut kaum perennialis, harus menekan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan dengan bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan dengan bidang seni dan sains. Catch 'em all.